Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai router, hub, dan switch pada mata kuliah desain manajemen jaringan. Kelompok kami terdiri dari yang pertama saya sendiri, Harun Al-Rashid, NPM 65. Saya Brian Firmansyah Kartana Swebhari, NPM 73. Saya Muhammad Kandi Asep Maulana, NPM 100. Ya, selanjutnya yang pertama ini adalah router. Lah ini kami ambil contoh menggunakan router tenda AC6. Harganya kisaran 400 sampai 600 ribuan. Untuk fitur-fiturnya sendiri ada yang namanya beamforming plus, 5 GHz dual band, bandwidth control, dan WiFi AC atau WiFi 5. Fitur-fiturnya ini nanti akan kami jelaskan setelah deskripsi berikut. Yang pertama, router adalah sebuah alat jaringan komputer yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet melalui proses routing. Nah, fungsi utama router adalah merutekan paket atau informasi. Sebuah router memiliki kemampuan routing, artinya router secara cerdas dapat mengetahui kemana rute perjalanan informasi atau paket akan dilewatkan. Apakah ditujukan untuk host lain yang satu network ataukah berada di network yang berbeda. Lalu yang ketiga ada sistem kerja router. Sederhananya, cara kerja router adalah menghubungkan perangkat-perangkat yang berada di dalam jaringan dengan meneruskan paket data di antara mereka. Data ini dapat dikirim dari perangkat satu ke perangkat yang lainnya atau dari perangkat ke internet. Nah, ini adalah evolusi daripada teknologi dari router. Yang pertama ini adalah saya ambil contoh yang third gen itu masih 11A/11G. Jadi ini masih zaman-zaman surat kalau nggak salah. Nah, ini yang 4th gen ini 11N. Nah, ini udah bisa digunakan sebagai internet. Lalu yang sekarang sedang saya ambil contoh adalah yang tenda AC6 ini. Ini adalah generasi kelima, yakni 11AC. Ini lebih kencang untuk pengiriman transmisi datanya dan lebih stabil. Lalu yang sekarang sedang populer atau sedang booming adalah 6th gen, yaitu WiFi AX. Contoh gambar daripada router WiFi AX 6000. Nah, penamaan daripada router AX 6000 ini bukannya tanpa alasan, dikarenakan 6000 itu merupakan kecepatan dari transmisi atau transfer data yang disalurkan terhadap router ke device yang akan dituju. Nah, 6000 itu bermaksud dari 6000 megabit per second alias 6 gigabit per second, dan tentunya kecepatan transmisi tersebut adalah cukup kencang dan stabil. Nah, ini yang selanjutnya ada implementasi router. Yang pertama adalah dari internet sendiri, server seperti Google, Quora, lalu Wikipedia dan lain-lain. Nah, server-server tersebut akan ditransmisikan ke internet service provider lalu disambungkan ke modem kita. Nah, dari modem kita itu nanti akan ditransferkan lagi ke router. Nah, router tersebut akan mentransferkan lagi ke device-device yang meminta data-data yang diinginkan dari internet tadi. Jadi misalkan dari Google gitu, nanti ada proses-prosesnya tadi dari modem, router, lalu ke device kita. Oke, di sini ada network hub atau hub, bisa disebut hub saja. Gambar perangkatnya seperti ini. Banyak port LAN-nya. Hub sendiri merupakan penghubung antar user, perangkat penghubung antar user. Hub dapat meneruskan seluruh paket data seperti email, berupa email gitu, dokumen, pengolah kata, split test, grafik, brand request, dan data-data model-model data lainnya yang diterima melalui satu port dari satu workstation ke semua port yang tersisa yang terhubung dengan perangkat hub ini, terhubung melalui perangkat hub maksud saya. Hub berfungsi sebagai perangkat keras penerima sinyal dari sebuah komputer dan merupakan titik pusat yang menghubungkan seluruh komputer dalam jaringan tersebut. Hub juga berperan sebagai penguat sinyal kabel UTP. Lalu ada dua macam hub, antara lain ada hub pasif dan hub aktif. Apa itu hub pasif? Hub pasif adalah hub yang berfungsi sebagai pemisah atau pembagi jaringan, tetapi tidak melakukan penguatan sinyal, sehingga hub ini tidak membutuhkan banyak daya tambahan atau tidak memerlukan daya tambahan, bisa dibilang seperti itu. Lalu yang kedua yaitu aktif hub. Aktif hub adalah hub yang dipindahkan sebagai penghubung jalur fisik dan penguat sinyal dalam jaringan, tetapi
hub yang aktif membutuhkan daya tambahan untuk dapat bekerja, untuk mengerjakan tugasnya atau melakukan penguatan sinyal seperti itu. Nah, di sini hub sendiri itu ada pada layer tingkat 1 ya. Layer tingkat 1 ini physical layer. Layer pertama adalah physical layer. Ya, di gambar ini memang ada beberapa layer. Namun layer pertama itu physical layer. Jadi sesuai namanya, physical layer berarti merupakan lapisan yang terhubung dengan fisik. Layer physical ini berhubungan erat dengan fungsi persinyalan dan merupakan layer yang paling dekat dengan hardware atau perangkat keras jaringan secara fisik seperti itu. Fungsi physical layer sendiri yang pertama ya untuk menentukan metode persinyalan. Lalu yang kedua melakukan sinkronisasi data. Yang ketiga mendefinisikan link fisik dalam transmisi data. Yang keempat mendefinisikan kartu LAN. Dan yang terakhir yang kelima mengimplementasikan topologi jaringan. Lalu di sini ada sistem kerja hub atau ilustrasinya. Di sini gambarnya bergerak. Bisa kita lihat bersama. Jadi ada titik merah ini yang dia mengirimkan satu data atau informasi. Dia menyebarkan kepada PC lainnya yang saling terhubung, dan terhubungnya itu melalui perangkat hub ini. Ada beberapa contoh di sini. Yang pertama, jadi prosesnya seperti ini. Ini salah satu contoh ya. Nanti ada 2 contoh mungkin, ada contoh lagi. Ini saya jelaskan dulu. Jadi untuk hub sendiri, ketika kita ingin mengirimkan satu data pada satu perangkat PC, ada ya ini contohnya seperti ini, ada tanda panahnya dari PC yang pertama itu yang ada di kiri kalian itu akan mengirimkan data atau informasi kepada PC yang keempat atau yang berada di pada kanan bawah kalian, bawah kanan kalian seperti ini. Lalu jadi dia melalui hub dulu, untuk bisa kita lihat di nomor 2 ini, melalui hub dulu, lalu dia tidak hanya mengirimkan satu saja, tapi dia akan menyebarkan kepada PC 2, 3, dan 4. Jadi semuanya kena gitu, mendapat info semua. Namun untuk hub sendiri di sini kebetulan ketika kita hanya bertujuan pada satu saja, pada satu PC, maka yang lainnya kan menerima seperti itu. Namun hanya menerima tapi tidak masuk pada PC itu, atau hangus seperti itu. Tidak otomatis, dia tidak otomatis masuk, tapi langsung tercekal untuk di PC 2 dan di PC 3. Selanjutnya, apa yang akan terjadi ketika pengiriman data secara bersamaan satu sama lain? Inilah yang terjadi. Bisa kita lihat pada gambar pertama, gambar 1. Jadi di situ ada PC pertama dan PC keempat. Dua-duanya ingin mengirimkan data secara bersamaan satu sama lain. Lalu di gambar kedua bisa kita lihat bahwa perangkat hub ini masih sangat terbatas. Yang terjadi akan bertabrakan dua data tersebut dan tidak akan sampai kemana-mana, atau data tersebut menjadi rusak. Hasilnya ada pada gambar 3 ini, maka datanya itu akan hangus pada semua perangkat atau tidak dapat terkirim. Rusak di tengah jalan, seperti itulah istilahnya. Belum masuk sudah rusak, seperti itu. Oke. Nah, untuk menangani hal ini kita bisa menggunakan perangkat jaringan yang lebih modern, yang lebih maju, lebih canggih gitu. Kita bisa menggunakan switch atau switch hub, yang dimana mengenai perangkat switch ini akan dijelaskan oleh Mas Febrian Sobari setelah saya menjelaskan mengenai hub ini. Jadi ditunggu aja. Lalu untuk merek dan harga serta perkembangan network hub sendiri, di sini saya sudah
mencoba untuk mencari untuk masalah merek sendiri di sini banyak sekali. Namun yang menjadi satu masalah tersendiri bagi saya ketika saya mencari perangkat hub atau network hub yang fungsinya sebagaimana network hub, namun di sini saya mencarinya di Tokopedia. Semua penjual di sini atau bahkan di berbagai merek itu sendiri selalu menyertakan switch atau ditulisnya itu switch hub seperti itu. Jadi saya itu sudah sampai mencari berkali-kali tidak menemukan perangkat yang benar-benar hanya hub saja seperti itu. Atau mungkin karena sudah lama teknologinya sudah dianggap kuno namun tidak ada lagi yang menjualnya seperti itu. Saya juga mohon maaf kurang mengetahui akan hal itu. Untuk harganya sendiri di sini bisa kita lihat sangat variatif dari mulai harga yang puluhan ribu, yang paling murah di sini ada itu tenda switch. Ini harganya 58.000. Ada juga yang harganya cukup menguras kantong 750.000. Lalu seiring berkembangnya zaman ada USB hub. Jadi USB hub ini memiliki inovasi terbaru atau lebih canggih lah. USB hub ini banyak sekali fungsinya, sangat fungsional gitu. Ada untuk flash disk, bisa untuk flash disk yang tidak ketinggalan tentunya ada port LAN. Sangat maju sekali. Ada port LAN, ada untuk audio jack 3,5 mm seperti itu. Bisa juga dimasukin atau untuk konektor pada proyektor, ada VGA seperti itu, port VGA, ada HDMI dan juga ya ini fungsinya seperti I/O gitu, I/O pada laptop, pada PC kita seperti itu. Dan konektornya sendiri bahkan sudah lebih canggih lagi, tidak menggunakan USB 3,0 lagi, tapi juga ada yang menggunakan Type-C seperti ini, seperti merek ini yang saya gunakan sebagai contoh, merek Ecle ya, ECLE atau Ecle lah. Harganya cukup lumayan, sekitar 499.900 di Tokopedia. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang switch. Switch adalah perangkat jaringan komputer yang berfungsi sebagai konektor atau penghubung dari beberapa perangkat jaringan. Dilihat dari fungsinya, terlihat mirip dengan hub. Perbedaannya, switch bekerja pada layar 2 dan layar 3, sementara hub bekerja pada layar 1. Switch bekerja berdasarkan MAC address pada NIC atau Network Interface Card. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kemana paket data itu akan dikirim dan diterima. Sistem ini juga dibentuk agar tidak terjadi tabrakan pada jalur pengiriman data atau collision antara port satu dengan yang lain. Switch dibagi menjadi switch manage, switch unmanaged, dan switch smart manage. Switch manage biasanya digunakan untuk jaringan yang luas, di mana pada switch manage kita dapat mengatur kecepatan port, host, dan lain-lain. Selain itu, kita juga bisa membuat VLAN atau virtual LAN. Berbanding terbalik dengan switch manage, switch unmanaged biasanya digunakan untuk jaringan yang lebih kecil, seperti di rumah atau kantor kecil. Tipe switch ini lebih praktis, dan kita tidak perlu mengatur konfigurasi tertentu. Hanya cukup menyambungkan kabel LAN ke switch, dan setiap komputer akan terhubung pada jaringan. Untuk tipe switch smart manage adalah penggabungan antara switch manage dan switch unmanaged. Penggunaannya lebih mudah dari switch manage, hanya saja fiturnya masih lebih lengkap switch manage. Selanjutnya adalah implementasi switch. Kita bisa ambil contoh jika komputer 1 yang memiliki MAC address A akan mengirimkan data kepada komputer 3 yang memiliki MAC address C. Data akan melalui switch terlebih dahulu. Lalu, switch akan melakukan flooding dan mengirimkan frame kepada setiap port yang aktif. Kemudian switch akan
buat MAC address table yang berisi MAC address keempat komputer tersebut. Switch akan mengirimkan data kepada MAC address dengan mengecek MAC address table keempat komputer tersebut tanpa harus mengirimkan data ke setiap komputer. Selanjutnya ada merek dan harga. Di sini terdapat 3 gambar yang terdiri dari 2 merek, yaitu D-Link dan TP-Link. Gambar pertama menunjukkan switch hub 16 port D-Link 1016A yang harganya 100.000. Yang kedua ada desktop switch hub TP-Link TLSG 108 GB yang harganya 420.000. Dan yang ketiga ada switch hub TP-Link 24 port TLSG 1024D GB yang harganya 888.000. Bisa diambil kesimpulan, jika port dan gigabitnya lebih besar, maka akan mempengaruhi harganya pula. Sekian penjelasan switch dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah informasi.